Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini Anda berniat merekam pemutaran maksud. Rasa ingin mengerti dan paham apa yang diutarakan atau diketahui tentang aktivitas Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili dan Syekh Adil Al-Qalbani. Insya Allah rezeki dengan materi pemikiran untuk mendapat petunjuk surah Al-Ra'd di antara ayat 1 sampai dengan ayat 15 dan mengenai wahada kama aslaftu laka ayyahal mubaraku hadal hadits. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili mengatakan, dan hadis yang saya bawakan kali ini tentang keutamaan 10 hari Zulhijjah, yang bermaksud perihal dari hadis Bukhari, dari hadis yang diriwayatkan oleh dirangkum oleh Bukhari nomor 969. Jadi perihal 10 hari bulan Dzulhijjah, di 10 hari itu memperbaiki kualitas amal yang maksudnya adalah dengan setiap amal yang disyariatkan. Apa sih mengenai amal yang disyariatkan? Kata Syekh Adil Al-Qalbani, amal yang disyariatkan diantaranya adalah mengenai sebagaimana petunjuk dari membaca surah Ar-Ra'd yang mengenai hal itu bermaksud adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd ayat 15 adalah kalau sudah membacanya sebaiknya sujud tilawah. Kenapa menggunakan kata sebaiknya? Sebaiknya, jadi kan di Al-Quran kan ada ayat-ayat yang setelah membacanya sujud tilawah, ya kan? Ketika sholat membaca ayat yang ada sujud tilawahnya, setelah membaca harus sujud tilawah. Lalu apakah ayat yang ada sujud tilawahnya ketika dibaca di saat sedang ingin baca Al-Quran, apakah harus sujud tilawah juga? Berpikir mengenai hal itu,
adalah iya. Karena sujud tilawah, kalau yang Anda ingat nih, dari seri Jabir, Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk kepada umat Islam mengenai ayat yang kalau dibaca harus sujud tilawah setelah membacanya, adalah karena setiap Nabi Muhammad SAW membaca ayat-ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW sujud tilawah. Jadi kalau misalkan sedang sholat baca ayat Al-Quran yang ada sujud tilawah, setelah membacanya harus sujud tilawah. Kalaupun membaca ayat Al-Quran yang ada sujud tilawahnya di saat sedang ingin, bila mana keadaannya sedang istirahat di posisinya yang nyaman, atau di waktu yang diinginkan keadaannya, sujud tilawahnya bila tidak memungkinkan untuk sujud tilawah sebagaimana setelah membaca ayat yang ada sujud tilawahnya di saat sholat, yaitu sujud tilawahnya di kode dan kodarnya dilakukan dengan cara menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Tuhan. Jadi setelah membaca ayat sujud tilawahnya dengan melakukan sujud secara beriman. Karena apakah tidak membaca ayat yang ada sujud tilawahnya bila posisinya tidak memungkinkan untuk sujud tilawah? Itu adalah suatu pemahaman yang bukan begitu. Agama Islam adalah agama sempurna. Kalau membaca ayat Al-Quran yang ada sujud tilawahnya sedangkan keadaan tidak memungkinkan untuk sujud tilawah, keadaan sujud tilawah secara bentuk johir gitu, seperti sholat, sujud tilawahnya dikadarkan dengan beriman secara melakukan sujud tilawah, sebagaimana ketika sujud tilawah di saat sholat bentuk johir dengan bentuk iman. Jadi sebetulnya iman itu bukan bentuk johir. Iman itu bukan bentuk johir. Bentuk johir itu adalah pahala yang bentuknya dijohirkan dengan iman. Amal, ya kan? Amal pahala serupa tuh. Hanya saja kalau iman adalah seperti ini. Apakah kau mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang Islam kalau ditanya apakah kau mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjawab iya. Bagaimana cara kau memberitahu mengenai Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia akan menjelaskan iman. Lalu imannya akan mengutarakan dalam bentuk johir, yaitu pahala dan amal. Orang itu lalu berkata, matahari dan bulan, bintang-bintang itu, matahari itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berkata dan berpikir adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak begitu. Jadi bentuk sujud tilawah di saat sujud tidak memungkinkan untuk secara johir sujud tilawah adalah dengan sujud tilawah secara beriman. Jadi kalau membaca ayat Al-Quran yang ada sujud tilawahnya sedangkan kadang tidak memungkinkan untuk sujud tilawah, boleh sujud tilawah secara bentuk johir beriman. Hal itu berarti menjadi bentuk, dia kan berarti kan keadaannya kan nggak sujud ya kan, keadaan tubuhnya gitu, namun dia telah melakukan itu. Apa yang dia lakukan itu adalah bentuk pahala dan amal, sama seperti bentuk johir ketika sujud tilawah di saat sedang sholat. Nah, hal itu adalah menjadi
bagian yang dimengerti insya Allah dapat paham. Surah Ar-Ra'd ayat 16. Qul mara rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya ala yamlikuna li anfusihim naf'an wala dara qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawi zulumatu wan nuru am ja'alu lillahi syuraka khalaqa ka khalqihi fatasabihal khalqu alaihim kulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Yang terjemahannya Surah Ar-Ra'd ayat 16. Kita coba memahami bentuk johir ya. Bentuk johir secara iman, bentuk johir secara pahala atau amal. Jadi bukan beda. Jadi pemahaman bentuk johir secara iman dan secara pahala dan amal dimengerti adalah sebagaimana yang sebelumnya difikirkan, dan insya Allah mendapat petunjuk lagi dari terjemahan tafsirnya surah Ar-Ra'd ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dapat kita ketahui di surah Ar-Ra'd ayat 16. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Perkasa. Ya kan? Kata Syekh Sulaiman bin Sarimullah Ar-Ruhaili, 10 hari Dzulhijjah berbanyak kualitas amal, memperbanyak kualitas amal, sebagaimana yang coba beliau mengutarakan, seperti yang dapat dibaca di hadis Bukhari nomor 969. Perihal mengenai apa yang dapat dibaca di hadis Bukhari nomor 969 adalah Syekh Ruhaili mengatakan, walidah yang bagi ala il insani ayyadu'a fi nafsih, maka
maka hal ini benar-benar harus ditanamkan dalam hati, ya kan? Ditanamkan dalam hati 10 hari Dzulhijjah. Bukan hanya mengenai 10 hari Dzulhijjah, namun karena berpikir mengenai bulan Dzulhijjah dan keutamaan 10 harinya, sebagaimana semua itu adalah karena petunjuk dari kisah Nabi Muhammad SAW. 10 hari bulan Dzulhijjah menambah kualitas amal. Kualitas amal, melakukan amal berarti adalah bentuk zohir, sebagaimana melihat bintang, sebagaimana melihat awan-awan, sebagaimana melihat langit, melihat matahari, bulan, manusia-manusia, dan juga kehidupan. Namun selain manusia ada jin, ya kan? Jin itu nyata secara gaib dan gaib secara nyata. Lalu berpikir mengenai iman dan pahala serta amal. Iman adalah bentuk sebagaimana kita merasakan hidup. Manusia siapapun, kenapa kamu hidup? Apa yang kamu rasakan ketika hidup? Kalau kita berpikir fokus mengenai kita hidup nih, aku hidup. Coba dibayangkan dan pikirkan, aku hidup. Ada yang namanya ruh, ya kan? Roh adalah sesuatu yang hidup, yang hanya Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui. Kenapa begitu? Nanti nih kita meninggal, ya kan? Kita meninggal, kita akan tetap hidup. Sedangkan di dunia ini ada jasad, ya kan? Tubuh kita memiliki jasad nih, kita berpikir kita hidup. Nanti meninggal, tubuh yang sudah mati tidak bisa dibilang hidup, ya kan? Padahal sebelumnya tubuh yang hidup itu pernah berpikir kalau dirinya hidup. Lalu pada waktunya tubuh itu telah menjadi tubuh yang mati atau tidak hidup. Kemana yang membuatnya berpikir dirinya hidup ketika tubuh itu hidup? Menuju alam akhirat, ya kan? Di alam akhirat dia akan tetap merasakan, berpikir aku hidup. Lalu apakah disambungkan dengan ketika berpikir begitu di dunia, ketika ada jasad, apakah jasad terbawa ke akhirat? Bukan. Makanya kan kalau ditanya mengenai roh, ya kan, katakanlah hanya Tuhanku yang mengetahui mengenai itu. Yang dapat dipahami adalah roh adalah pemberian Tuhan, yaitu adalah kehidupan, ya kan, kehidupan. Jin makhluk yang nyata namun gaib. Di kehidupan ini ketahuan kalau misalkan ada ilmu jin berada di permukaan kening manusia yang berpikir, ya kan? Contohnya apa? Ilmu jin yang berada di permukaan kening manusia ketika berpikir adalah seperti, jadi ada dua tuh, ya kan? Seperti yang dilakukan dukun, yang serupa seperti yang dilakukan dukun, dan seperti sebagaimana bukan seperti itu, ya kan? Jadi kalau misalkan seperti dukun itu kan mereka umumnya adalah bersekutu dengan jin dengan perantara kalam. Dengan maksud dengan perantara kalam adalah akal-akalan. Banyak orang yang
belajar agama, akal-akalan menggunakan perantara kalam, lalu bersekutu dengan jin. Padahal kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika pendakwah ada yang ditanya, apakah boleh berbicara dengan jin? Tidak boleh, ya kan jawabannya secara sahih, secara johir. Kita sebetulnya berbicara dengan jin secara bentuk iman, ya kan, beriman kepada hal yang gaib, berpikir. Umumnya manusia berpikir adalah pembicaraan dirinya dengan jin juga mengenai berada di kehidupan, ya kan. Cuman manusia nggak tahu sedang berbicara dengan jin, ya kan. Kalau mengingat hal itu, dulu si Ali Jaber di suatu daerah di Jawa Timur atau Jawa Tengah pernah tuh mengutarakan atau mensiratkan dirinya diganggu jin dengan perantara bahasa berpikir. Semua orang juga umumnya tahu, ya kan, mereka banyak dari mereka bersekutu dengan jin, dengan alih-alih perantara ilmu kalam. Itu haram. Sebetulnya kayak begitu-begitu bentuknya jelas, ya kan, bentuknya jelas. Pokoknya anak nggak pernah ingin berpikir ke arah-arah yang kayak begitu. Intinya berpikir sebagaimana arah yang lurus, ya kan. Semuanya akan otomatis sebagaimana sama-sama beriman, nggak ada pakai akal-akalan sekalipun. Jadi kalau ada yang mengatakan anak berpikir karena jin ini dan itu, dulu anak pernah berpikir mengenai namanya bakat. Pokoknya rumit deh. Jadi kesimpulan mudahnya adalah kalau rezeki sebagaimana yang saya Ali utarakan, ya kan, ketika penerimaan mahasiswa Islam Madinah, siapapun yang diseleksi mendapat pembuktian apakah dirinya pantas untuk mewakili keadilan untuk belajar di Universitas Islam Madinah, ya kan. Itu seleksinya itu otomatis akan membuktikan mengenai keinginan dirinya untuk berpikir, gitu, ya kan. Jadi itu dia tuh yang namanya oh ini diterima, ini terima. Tapi semua itu apa? Bagaimana kalau semua yang mengikuti seleksi adalah orang-orang yang nggak punya hak, ya kan? Penyeleksian tetap terjadi, ya kan. Alih-alih berharap satu hari nanti setelah mendapatkan pengajaran akan bertambah imannya, lalu menjadi segolongan. Kan itu yang menjadi alasan mengenai memberi kesempatan untuk memahami apa yang namanya keadilan, ya kan. Menambah kualitas amal. Kehidupan ini sungguh rumit bukan main, ya kan. Manusia dan jin berpikir namun tidak berada pada tingkat ilmu yang menjadi rezeki miliknya. Walaupun ketika membaca dari A sampai Z lalu menyusun menjadi kalimat, semuanya akan sama ketika coba baca mengenai huruf yang tersusun dari yang diketahuinya menjadi kalimat atau kata. Katakanlah, ya kan, semua jin dan manusia yang mampu melakukannya memiliki rezeki ilmu yang sama rata. Mereka semua mampu berpikir untuk membaca. Katakanlah, ya kan. Siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah?
Ana nggak ragu sedikit pun, walau sebesar zarah, sebagaimana langit cerah menjadi mendung, akan menyirami di mana hujan akan turun, berada di atasnya. Ana nggak ragu sedikit pun untuk mengatakan tidak segolongan, ataupun menangguhkan menuju hari akhirat. Kehidupan ini memang begitu, nggak akan pernah selalu mampu melakukan sesuatu. Yang mampu dilakukan adalah menjalani kehidupan, lalu meyakini akan adanya hari kiamat. Seperti sebagaimana yang terjadi di masjid yang biasa ada tempat sholat, ya kan? Semua orang sudah mengerti dan mengetahui bahwa di tempat seperti rumah beribadah seperti itu akan ada banyak orang-orang yang berpikir. Kalau ditanya kepada diri masing-masing, ya kan? Satu masjid ditanya kepada diri masing-masing, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Ya kan? Mereka akan berpikir dan menjawab secara ilmu yang menjadi rezeki masing-masing, berdasarkan siapa dirinya, ataukah dia ingin mengutarakan lebih sebagaimana dirinya mengatakan. Katakanlah Allah. Lalu dirinya mengutarakan lagi, katakanlah, pantaskah kami mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Mereka yang berada di masjid itu mengutarakan, pantaskah kami mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Namun apa yang terjadi? Ya kan, secara terang benderang mereka sama-sama saling mengetahui mengenai diri masing-masing, mendapat pertanyaan, ada apa sebetulnya yang terjadi di antara kita? Ya kan? Satu masjid itu banyak orang berpikir, sama-sama saling belajar ilmu, mengetahui dirinya siapa, ini siapa, itu siapa. Namun pertanyaan datang mempertanyakan mengenai apakah kita segolongan. Ya kan? Iya gak? Hal itu dimaklumkan dengan cara mudah. Kebaikan memang seharusnya memperindah kehidupan, ya kan? Kehidupan gak akan indah kalau kebaikan tidak menjadi apa yang diinginkan di kehidupan. Kenapa bisa begitu? Bila hal itu terjadi, akan banyak apa yang akan difikirkan untuk apa yang akan terjadi, ya kan? Mengetahui hal itu apakah membuat bila kalian memilih karena telah belajar ilmu, apakah kalian perlu dengan mereka? Contohnya yang ada di Indonesia, ya kan, NU dan Muhammadiyah. Coba kalian jawab diri masing-masing, karena telah belajar ilmu agama atau mengetahui sesuatu, lalu mendapat pertanyaan, apakah kalian memerlukan yang namanya Nahdlatul Ulama atau NU, dan apakah kalian perlu yang namanya Muhammadiyah? Perlu dalam hal seperti bagaimana keberadaan mereka saat ini di Indonesia kan, keberadaan NU dan Muhammadiyah kan diketahui bagaimana keberadaannya kan. Pertanyaan itu ditujukan karena itu, apakah kalian perlu dengan mereka? Kalian hanya mendapat kesempatan untuk menjawab iya atau tidak. Kalau kalian menjawab iya, berarti apa yang terjadi di Indonesia dengan mengetahui keberadaan mereka yang ada di saat ini di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah, berarti kalian setuju dengan apa yang terjadi. Perlu dengan mereka seperti itu. Kalau kalian menjawab tidak, berarti kalian menginginkan hal yang lain yang serupa. Contohnya adalah seperti MUI, ya kan? MUI kan ada anggota-anggotanya, ya kan? Contohnya seperti itu. Kalau kalian mengatakan tidak, berarti nggak perlu. Berarti kalian ingin yang lain, ya kan? Kenapa begitu?
ya kan? Katakanlah surah Ar-Ra'd ayat 16. Siapa Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian pemahaman itu menjadi bentuk johir secara amal dan pahala, lalu secara iman, ya kan? 10 hari bulan Dzulhijjah. Kata Syekh Sulaiman bin Salimullah al-Ruhaili, menambah kualitas amal. Kata Syekh Al-Albani, menambah kualitas amal, petunjuknya juga bisa menjadi hal yang sangat berharga. Insya Allah rezeki dengan membaca surah Ar-Ra'd ayat 1-15. Pilih yang mana kalian ingin. Al-Quran itu sebetulnya mau dari surah Al-Fatihah sampai surah Anas, ayat apapun berpikir mengenai sesuatu akan nyambung senyambung-nyambungnya, seperti hidup sehidup-hidupnya dan mati semati-matinya, dan hancur sehancur-hancurnya, dan selamat selamat-selamatnya. Kan firman Tuhan, ya kan? Tuhan yang menciptakan orang berpikir dan manusia berpikir, binatang melakukan sesuatu aktivitas hidupnya. Hari-hari berganti, datangnya malam, diketahuinya waktu terang, bintang-bintang, matahari dan bulan, ya kan? Sungguh mudah memahami, ya kan? Saking kuasanya Tuhan, firman-Nya yang diketahui bisa menjelaskan segala-galanya, walaupun secara bentuk johirnya sebagaimana apa sih iman dan apa itu amal dan pahala. Petunjuknya insya Allah dapat dipahami di surah Ar-Ra'd ayat 6. Wa yastajilunaka bisayyi'ati qoblal hasanati wa qad khalat min qablihimul masulat wa inna rabbaka ladu maghfirati linnasi ala zulmiham ala julmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Yang terjemahannya, mereka meminta kepadamu agar dipercepat siksaan sebelum kebaikan, padahal telah terjadi bencana, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksanya, ya kan? Coba pikir baik-baik. Di Indonesia saat ini yang dikenal sebagai presiden adalah sebagaimana mereka mengenal, ya kan? Presiden Amerika, presiden Palestina, ya kan? Sekarang kalau kita pengen jalan ke Saudi Arabia, otomatis akan mendatangi kedutaan besarnya untuk mengurus keperluan yang namanya adalah penyeleksian siapapun yang masuk ke Saudi Arabia dapat mendapatkan izin atau tidak, ya kan? Semua itu sama seperti iman, pahala, dan amal. Apakah kalian memerlukan NU? Apakah kalian memerlukan Muhammadiyah? Kenapa kalian perlu dan kenapa kalian tidak perlu? Relatif.
Apakah kalian perlu membuat paspor? Apakah kalian perlu untuk membeli beras untuk menjadi nasi? Ya kan? Banyak harta korup dipergunakan untuk membeli perkebunan. Banyak harta korup dipergunakan untuk membeli sawah-sawah. Banyak harta korup dipergunakan untuk membangun pabrik-pabrik obat. Banyak harta korup dipergunakan untuk membangun telekomunikasi, media komunikasi. Ya kan? Semuanya yang dapat berpikir dan mengetahui itu benar atau tidak adalah sebagaimana mereka akan mengiyakan atau tidak. Ya kan? Intinya apa? Kalian beli beras di mall, ya kan, ataupun di warung, beras itu ternyata dari sawah yang dibeli dari harta korup, ya kan. Cuman apakah kalian perlu memberi beras itu untuk memasak nasi, sedangkan beras itu dari sawah yang dibeli dengan harta korup, diurus untuk keperluan menambah keuntungan yang korup, ya kan? Ya gak? Kalian akan menjawab, emang beras yang mana yang bukan dari harta korup? Susah, ya kan? Susah. Kenapa susah? Karena kan perlu dibuktiin, ya kan? Kalau pengen mantep, muter-muter ya kan ke daerah Jawa Barat, ya kan, karena belum ke Jakarta, ya kan, paling dekat kan persawahan Jawa Barat, ya kan. Datengin ke Cianjur, ini itu, tanya sejelas-jelasnya apakah sawah ini, ya kan. Oh, saya akan ini deh, saya jadi pelanggan deh Pak, ya kan, Mang, ya kan, Kang A, ya kan, pelanggan untuk memberi padi Bapak ketika menjadi beras setiap bulannya, segi apa selesai panennya begini kan. Bapak kan punya lambung, punya lumbung nggak Pak, gini kan, paham nggak maksud Ana? Kalau pengen beli dari hasil bukan harta korup gitu, jalan-jalan kalau mampu gitu, kalau pengen, ya kan, akhirnya mendapatkan beras dari sawah yang memang pemiliknya adalah orang yang berharta halal gitu, ya gak? Kayak begitu. Tapi tetap aja keadaan sudah begitu sebegitu-begitunya, ya kan. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat. Kalian tahu gak, seluruh orang Indonesia yang ingin membuat KTP, pahamin dia baik-baik nih bahasa nih, ya kan, ini bahasa beriman nih, kita nih berpikir insya Allah rezeki. Seluruh orang Indonesia yang beragama Islam, ya kan, ataupun yang beragama lain, ingin membuat KTP, memperbaiki KTP, ataupun ingin mengurus hal-hal yang lainnya, ya, paspor ini itu, ya kan. Setiap kali mereka mendapat atau menyelesaikan pengurusan hal itu semua, seperti mengurus KTP ataupun paspor, itu semua menjadi catatan amal buruk untuk penguasa yang tidak hak dan siapapun yang mendukungnya, ya kan. Coba bayangkan baik-baik, kenapa bisa begitu, ya kan. Yang memberikan hak seseorang mendapatkan KTP atau paspor, siapa? Logika sederhananya, pemimpin yang hak atau yang halal, sebagaimana yang umat Islam beritahu. Siapa sih pemimpin yang halal, ya kan, ya kan, kayak begitu. Jadi nanti makanya itulah, marilah meraih kemenangan. Tahu nggak rezekinya pemimpin lama ini gimana? Rezekinya pemimpin yang hak tuh, ya kan, seperti Nabi Muhammad SAW. Kata pendakwah, kata Sari Jaber, kalian sering-sering bersolawat ini kan untukku, ya kan, seperti Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa tuh Sallallahu Alaihi Wasallam? Ana lupa secara Indonesia terjemahannya. Pokoknya begitu deh, kan. Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya kan. Terusnya kan
itu apa, Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu semua artinya apa? Kalau melakukan sesuatu di kehidupan ini, mau pemimpin atau siapapun harus mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, agar kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi semakin meraih kemenangan sebagaimana memang begitu seharusnya, ya kan, akan selalu meraih kemenangan. Kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan meninggal, ya kan, ya gak? Lalu yang menjadi pemimpin siapa? Sayyidina Abu Bakar, ya kan. Lalu Sayyidina Abu Bakar adalah pemimpin yang hak. Lalu dia menetapkan ini dan itu seperti para pendakwah seperti Syekh Jaber, ya kan, menceritakan mengenai kalian harus membayar zakat, ya kan. Ada tuh para sahabat ada yang ini, aku kan memerangi mereka, bilang mereka tidak membayar zakat, ya kan. Kayak begitu, gini gitu. Kalau semuanya yang terjadi di sistem pemerintahan halal, hak, bagus, bahagia, sempurna, itu akan selalu menambah meraih kemenangan seperti ini, seperti apa namanya itu, syarat dan proses untuk selalu meraih kemenangan. Tahu gak? Pahami baik-baik. Apa sih syarat untuk selalu meraih kemenangan? Sholat 5 waktu, ya kan, sholat subuh, asar, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sholat 5 waktu. Terus ada aja ya kan, berdoa ini dan itu, sholawat, ya kan, gini gitu. Adalah persyaratan untuk selalu memperkuat persyaratan untuk selalu meraih kemenangan. Jadi akhirnya apa? Semuanya yang bahagia di suatu sistem pemerintahan adalah syarat untuk selalu meraih kemenangan bila semua itu halal, ya kan. Cuman kalau nggak halal dan nggak sah, akan menjadi sebagaimana catatan amal buruk bertambah, sebagaimana catatan amal baik bertambah, gitu. Jadi siapapun yang akan membuat KTP, ya kan, siapapun yang akan membuat paspor akan menambah catatan amal buruk kepada pemimpin dan yang mendukungnya, ya kan. Jadi bagaimana mungkin bila ada yang mengaku berilmu agama menjadi bagian dari semua kebohongan, ya kan. Nggak bisa. Ilmu agama adalah ciptaan Tuhan, ya kan. Agama adalah Tuhan yang menetapkan, ya kan. Coba lihat, ada agama yang mengaku agama Yahudi, ada agama yang mengaku agama Nasrani. Cuman apa, ya kan, Tuhan kan menghendaki bahwa mereka seharusnya menjadi agama Islam, ya kan. Gini gitu, nggak bisa sembarangan, ya kan. Makanya siapapun yang buat paspor, KTP akan menanggung segala dosa yang tercatat. Bayangkan sebegitu banyak orang Indonesia yang membuat KTP, paspor, ya kan, RT RW ini itu semuanya tuh, ya kan, membuat keperluan untuk kehidupan yang bahagia, ya kan. Bikin paspor buat ini itu, pergi haji ini itu, ya kan, perlu, ya kan. Cuman apa, itulah Tuhan menghancurkan mereka yang melakukan tipu daya. Mereka akan berpikir, ya kan, dapat pahala, ya kan, kebaikan, mereka bekerja seakan-akan begini supaya bagus, meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik, gini. Cuman kalau intinya adalah tidak hak dan tidak halal, tetap akan yang ditambah adalah catatan amal buruk, bukan kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh pendeta yang berada di agama lain, mereka akan melakukan kebaikan sesempurna dan sebaik-baiknya. Kelakuan yang akan dilakukan adalah kebaikan. Namun apa yang terjadi? Semakin bertumpuk, bergunung-gunung catatan di amal buruk, bukan di catatan amal baik. Kenapa? Mereka berpikir semua dilakukannya adalah karena agamanya, ya kan. Catatan amal baik tetap tercatat, hanya saja menjadi hancur berbuih-buih hanya karena dia melakukannya karena agamanya yang salah, ya kan. Dia niatnya betul, ya kan, melakukan kebaikan untuk Tuhan, cuman kan agamanya apa sih, ya kan. Agamanya itu cuman dia hari demi hari melakukan kebaikan. Sama itu bagaimana kalau orang seperti itu adalah orang Islam, ya kan, mengaku beragama Islam, ya kan. Itu dia. Makanya segala sesuatu sebetulnya telah ditetapkan di saat terjadinya, ya kan.
Mereka meminta dipercepat kepadamu, ya kan, siksaan, ya kan, sebelum kebaikan, ya kan. Itu sebenarnya sudah dipercepat siksaannya. Coba bayangkan dosa yang ditanggung oleh pemimpin yang zalim dan yang mendukungnya. Bayangkan baik-baik, cuman karena bikin KTP, cuman karena bikin paspor, ya kan, ternyata menjadi dosa, menjadi amal buruk yang diberikan kepada penguasa yang tidak hak dan yang mendukungnya. Bayangkan tuh, padahal logika sederhananya, kamu bikin KTP gimana, lancar? Lancar, semuanya bagus, lancar, ya kan? Semuanya bagus dan lancar. Kenapa bisa menjadi catatan amal buruk yang ditanggung? Padahal semuanya seperti kebaikan. Itu dia, itu sama seperti yang terjadi ketika mendapatkan makanan atau pertolongan yang diberikan oleh yang namanya pendeta Nasrani ataupun rahib Yahudi. Coba bayangkan baik-baik. Tersesat, nyasar di gurun pasir. Ya kan? Aduh, udah sudah berhari-hari, 2 hari di gurun pasir, nggak ada makanan, nggak ada minum, ya kan? Bingung di mana, di kanan kiri, depan belakang gurun pasir. Ternyata di saat hampir-hampir pingsan, dari kejauhan seperti ada badai pasir. Ternyata itu adalah rombongan mobil, berapa biji mobil, ya kan. Ternyata itu adalah rombongan pendeta Nasrani. Ditolong dia, ya kan. Orang itu beragama Islam ditolong, dikasih minum, kasih makan. Apa yang terjadi? Ya kan? Orang Islam itu mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah Tuhanku, ya kan, telah mendapatkan minum dan makanan, lalu mengucapkan terima kasih kepada mereka, yaitu pendeta Nasrani yang menolong, ya kan. Akhirnya ditolong, dibawa deh keluar dari gurun pasir. Sama seperti mereka yang mengurus untuk pergi haji ataupun umroh, mereka mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ketika paspor jadi, persyaratan ini selesai, lalu berangkat naik pesawat ke tanah suci. Namun apa yang terjadi? Kalau semuanya halal, hartanya halal, pahala yang didapat akan menjadi tetap catatan amal buruk kepada penguasa yang tidak hak dan yang mendukungnya. Padahal apa? Ya kan? Apakah Menteri Agama mendapatkan pahala? Coba bayangkan baik-baik. Kan di Indonesia ada Menteri Agama tuh. Sedangkan umroh dan pergi haji apa? Yang urus kan Menteri Agama, ya kan. Apakah setiap orang yang pergi haji atau umroh Menteri Agama mendapatkan pahala? Jangan harap, sudah sumpah demi Allah. Sebelum sumpah demi Allah mengetahui siapa yang mengangkatnya. Karena apa dia bisa mengangkatnya? Iya enggak? Catatan amal buruk, dosa yang sangat berat ditanggung. Ya kan? Makanya kita sebagai umat Islam untuk menambah catatan amal, kualitas amal, bukan dengan cara berpikir yang salah, ya kan. Kita selalu berdoa agar mendapatkan sahih fikih, ilmu yang benar, agar tidak menjadi orang yang tidak segolongan dengan golongan Nabi Muhammad SAW. Umat Islam semuanya sangat ingin segolongan dengan Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi dan rasul yang lain, ya kan. Kalau enggak segolongan artinya apa? Dosanya fatal. Kalau enggak segolongan berarti berdosa terus. Kehidupan ini emang begitu, ya kan, emang begitu. Makanya Palestina bagaimana bisa begitu, ya kan. Apa sih yang harus dilakukan, ya kan. Nggak usah khawatir untuk mengenai apa sih yang harus dilakukan mengenai Palestina. Kita kan beragama dari Tuhan. Tuhan yang menetapkan agama kita adalah agama dari Tuhan. Ya, kita berpikir, ya kan, oh Palestina harus begini begitu, oh, begini begitu, sesuai dengan sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Agama kita kan menjanjikan meraih kemenangan tiada akhir sampai hari kiamat. Makanya biang penyesatan itu Dajjal akan tetap hancur, ya kan. Dari zaman dulu hingga zaman nanti yang namanya penyesatan amal
Sebenarnya kehidupan ini teman capek. Pokoknya intinya begitu. Jadi nanti tetap akan ada dajjal ya kan. Dajjal aja tuh yang diberitahu sebelum datang zamannya ya kan. Jadi dajjal ini belum datang nih zamannya, teman sudah dikasih tahu ya kan, nanti kan ada dajjal. Dajjal aja yang sudah diberitahu jauh-jauh hari ya kan sebelum datangnya ya kan. Coba bayangkan baik-baik ya kan. Dajjal itu orang yang paling merusak ya kan. Cuma nanti di akhir zaman ya kan. Artinya apa? Ya kan itu kan tadi ceritain tuh sama pendakwa meninggal, ada lagi pendakwa akan menceritakan nanti akan ada dajjal ya kan. Semuanya di waktu yang menuju akhir zaman akan menceritakan akan ada dajjal. Akhirnya tiba di zaman dimana dajjal itu tiba diketahui ya kan. Tetap aja ya kan sosok yang sudah diberitahui dari zaman dulu ya kan, lalu tiba di zamannya tetap akan hancur. Kenapa begitu? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kemenangan ya kan. Akhirnya apa? Orang yang beragama benar akan selalu meraih kemenangan. Gak usah khawatir ya kan. Gak usah khawatir. Kehidupan emang begitu ya kan. Kehidupan emang begitu ya kan. Kita makanya kan perlu saling untuk merasakan bahagia ya kan. Kita sesama umat Islam nih, coba deh berpikir, kita sesama umat Islam perlu untuk saling merasakan bahagia. Ya, memang rumit ya kan. Untuk merasakan kebahagiaan, apakah merasakan ketidakadilan ketika mengetahui bahagia yang dirasakan diri sendiri dengan bahagia yang dirasakan orang lain? Apakah itu menjadi suatu ketidakadilan? Enggak begitu, enggak begini. Emang rumit ini, ya kan? Insya Allah rezeki. Makanya emang rumit, ya kan? Rumit, seharusnya mudah sih sebetulnya, ya kan? Karena coba mengutarakan sesuatu. Semoga Aki dan Ukti memahami maksud Ana. Ya kan? Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Ya kan? Ya gak? Coba bayangkan baik-baik. Ya kan? Gak boleh mengakui Dajjal adalah pemimpin ya kan. Gak boleh mengakui Dajjal adalah pemimpin ya kan. Sedangkan apa? Nanti tuh Dajjal kan ini kan pemimpin tuh ya kan. Jangan kira Dajjal akan sangat kejam atau ini belum tentu. Intinya Dajjal adalah akan memiliki pemerintahan, dan pemerintahnya itu kan ada ini dan itu ya kan, itu dan ini. Contohnya apa ya kan, kali aja perlu bikin sesuatu, urus ini urus itu ya kan. Seperti orang Indonesia pengen umroh pengen haji kan perlu mengurus paspor ini itu, beli tiket ya kan. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan. Mereka yang pergi umroh atau pergi haji gak bermaksud mengakui kepemimpinan orang yang tidak hak ya kan. Cuman kan untuk pergi haji ataupun umroh kan harus mengurus paspor ya kan, yang dilaksanakan semuanya berdasarkan kepemimpinan orang yang gak hak ya kan. Seperti pengen masak nasi, beli beras di warung. Beras itu ternyata dari sawah yang dibeli dari harta korup. Nggak bermaksud untuk menambah keuntungan orang korup dengan beli beras dari hasil sawah yang dibelinya dengan harta korup. Ya kan? Saya nggak bermaksud menambah hartanya karena kezolimannya. Ya kan? Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Namun apa? Banyak mereka yang memfitnah ilmu, melakukan ini dan itu, berpikir ini dan itu. Padahal apa? Hancur, maka hancurlah sehancur-hancurnya. Hanya orang beriman segolongan dengan Nabi dan Rasul. Dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah rezeki tiba di hari akhirat. Kiamat akan datang sebelum kalian semua termasuk anak tiba di hari akhirat. Maka dengan pemahaman seperti ini, kehidupan seharusnya indah. Seperti sebagaimana memahami
Kata Syekh Sulaiman bin Sarimullah Al-Ruhaili, 10 hari Dzulhijjah menambah catatan kualitas amal sebagaimana yang dimaksudkan oleh Syekh Al-Albani. Membaca surah Ar-Ra'd ayat 1-15 bisa menjadi rezeki yang diinginkan juga dari banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, dengan yang kita ketahui kitab suci Al-Qur'an mengenai menambah kualitas catatan amal, ya kan? Aki dan ukti, ana pengen hijrah, tolong ana memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Aki dan Uti mendapatkan rezeki dengan mendoakan ana ya. Ana hijrah seperti ana juga mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan Aki Ukti, ya kan, orang-orang Islam beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.